Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur beriman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini yang sudah kangen kita ketemu lagi bersama tokoh-tokoh dan ustaz-ustaz yang apa itu? luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi kita semuanya, dan membawa keimanan meningkat semuanya, kami dan juga sedulur beriman semuanya, alhamdulillah. Dan saya tidak seorang diri, tahu kan? Ini ada tokoh kita, ustaz kita yang sudah menulis 3 buku, Ustaz Asep Hidayat, yang punya official channel. Kemudian itu Pak Tung yang punya Tung Family Channel. Halo guys, Kemudian ini yang sudah lama ini kayaknya Ustaz Munawar bukan? Masalah Tua Ustaz Nawir mah. bukan. Ustaz Muhammad bukan? Ustaz Abe dong. Dengan followersnya Ustaz Danu, subscribe Ustaz Danu masih inget dong Ustaz Abe. Tapi ternyata di alhamdulillah ya, yang kangen, yang DM dan sebagainya, alhamdulillah pada hari ini terobati dan bersama guru kita, guru saya, guru sedulur kita semuanya, Guru kita semua. yang mulia Ustadz Danu yang memiliki Ustadz Danu Official Channel. Masya Ustaz Danu juga ada. Ustadz Going channel. Kena deh gue. ada sejarahnya ini. Aduh, di take down. Gak tahu resek kayak gitu orang. Harus di take up ini. Konsultasi dengan Sama Pak Tung. Waduh benar. Pak Tung pernah jadi korban. Bukan take up. Oke, hari ini ada sesuatu yang apa ya, kalau dilihat di ruang ini tuh agak redup-redup lampunya ini. Kayak kita akan bicara yang agak-agak misteri, serem-serem dikit. Nah. Tapi jangan khawatir karena di sini akan ada sesuatu. Kayaknya ini perlu dibahas banget gitu ya. Kayaknya begitu. Ini kan beberapa bulan yang lalu ya. Nah, nggak semua juga bisa ngerasain kayaknya nih. luar biasa. Cuma di antara salah satu kita ini ada yang ngerasain banget nih. Waduh, penasaran sampai saya. Bukan langsung- salah dua, bukan? Nah, Salah dua. Ustadz Apik belum pernah ngerasain juga iya kayaknya. Rambutnya sih udah mulai memerah. Iya nih, kabar-kabar yang kami terima gitu nih, yang merasakan salah satunya adalah Ustadz Asep Hidayat. Merasakan apa Ustadz Apik? Kayaknya udah mulai beda. Jadi pemirsa, sampai saya datang kemari, ini udah ada panggilan secara tidak langsung, sesuatu yang nggak pernah saya rasain. Sekarang Ustadz Asep udah ngerasain. Mengerugian. Ayo dong. Apa sih sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Selama ini apa sih yang jadi beda banget gitu loh? Yang jadi beda makannya sekarang jadi 2 piring. Akhirnya makin besar. Iya. Mau nyusul channelnya Abi Hasan. Amin. Ya, 30.000 kan. Tapi kok susah gitu. Makanya mau konsultasi gimana caranya supaya subscribe-nya Abi Hasan tuh pindah ke saya. Ini mumpung guru kita kan ada nih, momen banget nih, jangan sampai apa yang dirasain oleh Ustadz Asep di sekarang nih itu tidak sesuai pada partnya, ngerinya kelewat atau ngerinya tidak sesuai dengan keimanan kita. Maka guru kita ini harus jadi filter. Ya, boleh diceritain berarti. Lihat, ngerasain, terus apa lagi nih? Waduh, melihat juga. Teman dialog, iya. Rasain juga. Kabarnya begitu. Lihat ngerasain ya istri saya dilihat. Ada selebel. Apa selain itu kali ya? Iya. Ya sebetulnya kan alhamdulillah sih saya sudah hampir 4 tahun mungkin ya dia sama guru kita gitu kan. Saya terus belajar. Tapi semakin kesini rasanya kok ada sesuatu yang beda lah gitu ya, dirasakan gitu kan. Makanya pas pulang umroh ya, Iya. pas pulang umroh. Sebelum pulang malahan. Ramadan. Ya, kemarin nih. Iya, Ramadan kemarin. Pas pulang sebelum pulang itu masih di sana berarti kan? Iya. Masih di sana itu kok rasanya ada yang bilang jangan dekat Ustadz Danu. Oh iya. Oh,
pasti nggak pakai ustadz deh. Sidanu. Saya sudah hafal. Kok sopan banget ini? Itu ditambahin karena Iya, iya. hormatnya. Ada bahasannya. Jadi bahasa aslinya begitu. Bahasa aslinya. Bahasa aslinya jangan Dekat Sidanu. Allah Akbar. Ngomong begitu? Iya, bahkan sebetulnya gini. Di mana waktu itu ngomongnya Ustaz? Di sini Iya, apa iya. di sini? Di sini. Oh, di sini. Ya, Di dari antum. Di- Posisi antum lagi di mana, Ji? Lagi waktu itu di Madinah. Di Madinah, atau hotel, di masjid, Nabawi. di lapangan, di jalan, Nah kalau kuburan. tepatnya waktunya tuh di mananya saya kurang itu ya kurang ingat ya. Tapi Yang jelas ngomong pada saat terus. berada di Madinah itu ya Berulang. berulang, bahkan mohon maaf nih beberapa hari sebetulnya Ustaz. Oh, Iya. sampai beberapa hari. Berulang itu ya. Jadi yang dulu sepertinya sudah Allah alam ya sudah pergi gitu kan. Tapi kayaknya muncul lagi nih. Muncul Lagi. Adalah mungkin saya kesini hari apa ya? Minggu lalu. Seminggu ya ada ya? Iya. Ya, seminggu Iya, lalu. lebih salah ya. Salah. Seminggu yang lalu. Saya pulang dari sini tuh justru ini tuh bergejolak terus karena ke situ nggak mau. Jadi kalau mendengar namanya Ustadz Danu, kemudian kalau lihat tayangan itu langsung ditutup. Cici, ada yang ngeliat ekspresi anda. Bentar. Biasa perhatiin ekspresinya nih. Nih, dia sekarang kayak lagi beda gitu rasanya. Beda bener. Serius ya? Serius. Beda banget ya? Karena ada Ustadz Abi masalahnya. Bisa aja. Karena bisa jadi, tapi itu bisa jadi di dalam hatinya juga sama. Jangan dekat Ustadz Danu. Enggak. Sama teman jangan jalan dari. Iya, benar. Tapi emang ngerasain antum sekarang beda ya? Ya, jadi gini sebetulnya mungkin agak sedikit kerasnya itu 2-3 hari ini Ustaz. Sebetulnya saya mau kesini tuh, cuma karena Ustaz juga masih di Jogja kan. Di sini tuh memang bergejolak lagi, ada yang marah-marah gitu. Pokoknya Marahnya kalimatnya gimana? dia kayak tadi, pokoknya marah-marah. Buat apa kamu percaya sama si Dan? Itu pokoknya kalimatnya menghujat, menghina, nyinyir lah. Ya kalau bahasa Kalau Malang. kita ilustrasikan sambil ngenyek, ketawa atau marah sinis marah apa sinis gimana? itu. Kalau Ilustrasiin. saat sendiri itu sinis dia. Sinis. Contoh gini, saya buka Facebook misalnya kan di ada beberapa fans ya, fansnya Ustadz itu kan bikin grup tuh, kan selalu mereview siraman bau yang lalu-lalu itu. Nah itu kalau misalnya itu sinis, gitu kan. Pokoknya sinis lah gitu. Iya. Makanya langsung saya tuh harus mindahin itu gitu. Nah, terus tadi sebetulnya mau kesini tuh nggak mau. Sampai nggak mau. Nggak mau. Sebetulnya saya tuh tadi dari rumah itu sebetulnya di situ bergejolak perang gitu lah bahasanya. Antara kesini atau enggak. Kenapa? Karena di sini tuh Udah inilah beda. jadi Allah alam ya Ustaz, apakah itu juga si itu gitu kan? Atau yang lainnya atau saudara-saudaranya atau rajanya Anak buahnya gitu. Kalaupun memang itu adalah teman-teman atau kakek neneknya ya hari ini saya minta sih dihancurin gitu kan. Karena ini sangat mengganggu sebetulnya. Pasti mengganggu banget. Mengganggu terus gini, sholat jadi males. Ya, males. Walaupun misalnya kita sholat tepat waktu gitu, tapi kok rasanya ngelakuinnya tuh males. Berat. Padahal kalau malam itu Tadarus juga gitu ya. ya Tilawah tadarus. itu nggak mau sama sekali. Pokoknya yang berhubungan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Islam itu dia menolak kalau saya nggak kekeh gitu. Termasuk berhubungan dengan saya itu benci Enggak, banget. iya makanya kan jarang-jarang wa itu Iya, karena di sini ada gejolak yang kalimatnya Iya. menghujat. Tahan aja ya. Gitu kan. Jadi ya mungkin Allah alam ya, mungkin kan Ustaz yang lebih paham tentang masalah itu. Benar. Khawatirnya kalau saya sebutin itu ternyata lain, kan bisa jadi Ini makanya pentingnya kita ngobrol di itu yang justru yang saya ingin tanyakan sama Ustadz itu ini penyebabnya itu apa kok berulang gitu. Gitu. Nah, sebelum ke sana, tadi kan kita di prolognya mengalami itu tadi merasakan, melihat apakah ini bisa mendengar juga melihat atau hanya sebatas mendengar aja? Kalau yang lalu melihat Sempat melihat yang sempat. di Madinah itu. Iya, sempat apa
apa sih? Ya, Bentuknya apa sih Ustaz waktu di Madinah itu Boleh bentuknya doang ilustrasiin boleh. bukan ilustrasi yang dilihat Iya, kan oh, ilustrasi iya. sama Oh, dilihat beda ya. beda. Yang dilihat itu apa? Karakter yang muncul lah gitu, yang unik. iya. Kalau saya cerita itu bentuknya hanya satu aja, berbentuk mata aja gitu. Ya. Mata Berbentuk mata aja gitu. berkedip itu gitu. Berkedip ya. Tangan, kaki. Enggak ada. Saya tidak melihat kalau itu, Oh, hanya iya. dia berbentuknya memang agak besar gitu kan. Tapi pada saat ketemu Mas Eko, justru juga banyak di belakangnya kecil-kecil gitu. Oh, berarti Ustadz waktu itu sempat melihat nggak cuma satu agak besar, terus yang lain agak-agak kecil betul. gitu. Jadi yang ada yang besar, tapi di belakang itu banyak yang kecil-kecil. Bentuknya sama. Sama Mata aja. Mata aja. Gitu. Satu. Mata satu Oke. aja. Gitu. Nah ini dulu kan pada saat merasakan melihat itu, di sini pun muncul kan rasa marah, Emosi gitu. Ya kalau pokoknya nggak ada namanya Ustadz Danu, apapun itu mau di Facebook, mau di IG, mau di apa? Buku sama. Ustadz. Padahal langsung yang bikin buku Iya. ya. Jadi kan di buku yang pertama, kedua, ketiga pun kan covernya ada foto Ustadz. Iya, betul. Itu saya tutup. tutup aja pokoknya gitu ya. Iya pokoknya saya harus Balikin gitu. dibalikin gitu. Kan dibalikin ada foto saya Mas Danu. Majiasa. Iya Pak Jasa. Enggak, kalau ini jadi berubah jadi mata. Mata. Iya. Iya. Ustadz, saya malah mau tanya nih. Ini kan sedulur beriman belum paham nih, barangkali ada yang belum paham. Apa sih yang dirasakan Ustadz itu? Jadi mohon diperjelas. Secara kalimat walaupun umpamanya menghujatnya nggak usah terlalu, pokoknya menghujat dan jelek sekali kalau sama Ustadz Danu umpamanya gitu ya. Kemudian mereka itu siapa sebenarnya dengan bentuk seperti mata ini, karena kan jarang ada siluman kok mata gitu umpamanya orang kan nggak pernah ada ya. Dan ini mata ada mata satu gede, kemudian yang kecil agak kecil itu banyak. Nah itu apa sebenarnya Ustadz? Karena sedulur beriman itu juga barangkali juga menebak-nebak, bertanya-tanya sebenarnya itu apa yang kalau memang Ustadz Asep waktu itu diizinkan oleh Allah Ta'ala itu sempat ngomong itu mereka itu apa, siapa, ngapain dia ada di situ, atau ngapain ada di situ nanti dulu deh ya. Kemudian kenapa omongannya kok selalu membenci saya umpamanya. Bisa diceritain ke teman-teman. Apa sih itu? Gitu. Kalau yang saya rasakan sih Ustadz, yang pertama itu dia doktrin aja. Tidak ada pembicaraan apapun, dia hanya mendoktrin bahwa monolog kesannya ya. Pokoknya jangan dekat-dekat dengan Ustadz gitu kan. Pokoknya kalimatnya itu nggak bagus lah gitu kan. Pokoknya intinya buruk lah gitu misalnya. Jadi tidak ada pembicaraan aneh-aneh. Kayak kita tidak ada TikTok gitu nggak ada. Ancaman aja berarti gitu. Doktrin fitnah doktrin. Kalimatnya hanya doktrin aja. Jangan dekat-dekat dan kalimatnya kotor. Gitu. Kemudian yang saya rasakan ke saya itu ya ibadah jadi tidak fokus, kemudian berat. Setelah ketemu tadi ya. Makanya ini kan saya 3 hari lalu nih. Saya bilang ini 3 hari ini, bukan 3 hari lalu. Ya 3 hari kemarin. 3 hari ini. Sampai hari ini. Sampai sekarang. Makanya tadi kan mau kesini itu agak sedikit antara iya atau enggak gitu. Allah alam bisa apakah memang itu gitu kan. Karena kan yang sekarang itu saya nggak lihat Pak Ustaz. Yang lalu aja yang melihat. Yang lihat yang lalu. Kalau yang sekarang itu nggak ada, hanya di perasaan sini, gitu ya. Kalau yang sekarang di sini pokoknya kalau melihat foto Ustaz, ngelihat Al-Quran gitu kan, ngedenger Al-Quran itu semuanya kayaknya bising. Keganggu gitu. Iya. Semuanya itu kayaknya pokoknya aja pokoknya nggak mau gitu, nggak mau gitu. Panas enggak, tapi cuma nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya saya buka di YouTube misalnya saya baca Al-Quran misalnya, itu langsung langsung pindahin gitu, gelisah. Ada efek ke suhu nggak? Misalnya tiba-tiba jadi panas, hangat gitu, atau dingin? Enggak ada sih, Nggak ada. aman-aman saja gitu. Ada di situ. Aman-aman Cuma saja. Awal di sini aja ya. Ini aja. Bergembul gitu. Secara ruh aja mungkin yang terasa
secara perasaan nanti kayak yang Secara sebelah nanti pusing lagi saya terangin nanti. Ya, intinya gelisah. Oke, sekarang gini aja. Kita coba aja. Ini namanya coba kan boleh ya. Kita memohon, Ustadz memohon kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya mau tahu siapa yang membuat gelisah saya. Benar. Oke, santai, mohon kemudian muji Allah. Ya Allah, Bismillah, ya Allah, izinkan saya pengen tahu siapa yang menjadikan gelisahnya saya saat ini jika ketemu dengan Ustadz dan coba Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah, izinkanlah aku melihat apa yang membuat aku gelisah. Tenang, ya sambil zikrullah tapi tenang, santai, nggak usah buru-buru, Ustaz. Tenang, santai. Kalau udah lihat bisa diterjemahkan ke sedulur beriman yang lain, pokoknya. Berarti memang temanya ini pas nih sih, ya. Iya, pas banget ini. Dari kemarin saya pengen ini ketemu Ustadz. Ya sama sih. Iya nggak apa-apa. Ustadz ceritain ke sedulur beriman deh. Apa? Ya seluruh iman. Jadi yang saya rasakan saat ini, Allah SWT ya, sama seperti yang lalu, kembali menyaksikan mata-mata yang banyak. Satu, Ya. wujudnya itu Ya. wujudnya satu tetapi banyak gitu maksudnya. Ya, jadi di komandannya satu, tapi di belakang itu banyak. Ada berapa kira-kira Ustadz? Oh enggak itu banyak banget. Banyak gitu. Banyak banget. Itu kayak di ruang terbuka gitu loh. Kayak di lapangan gitu. Ini nggak salah satu kan? Hah? Ini nggak salah satu lagi. Itu Komandannya. itu matanya satu itu hadap-hadapan atau satu itu menghadap sana semua. Ke sini semua. Oh, gitu. Nyorot ya. Yang satu di depan. Ya, komandannya dia. Oh, mudah-mudahan tidak sholat dia ya. Kan imamnya satu ya. Iya. Oke Ustaz, coba bertanya, kamu siapa? Coba aja Ustaz, saya nggak tahu ini Ustaz ya. Coba, makhluk, kamu siapa gitu aja. Langsung jalan belajar. Dajjal. Iya. Sinis dibacanya, lihat saya sinis banget ini. Kok bedanya sih di sini? Belajar. Ya sudah, sekarang Ustadz monggo ditanyain kenapa kamu ada di tubuhku, atau kalau itu Ustadz nggak terlalu ini, bisa aja yang dulu di tubuhku itu kamu atau Aku kamu tuh yang benci baru? sama Danu. Apa? Aku tuh benci sama Danu. Oh gitu. Kenapa Ustadz tanyain coba? Kenapa benci sama dia? Dia akan bangkitkan dunia. Kok bisa kamu bilang begitu? Padahal teman-temannya banyak yang nggak tahu, gitu ya. Yang penting nggak kalimat kata yang aneh aja, nggak apa-apa aja. Pasukanku telah dekat. Pasukanku telah dekat. Pasukan mereka. Oke, iya benar. Pasukan mereka. Maksudnya dekat Nah, boleh ditanyain Ustaz, tanyanya. sedekat apakah? Oh, Hitungan tahun. itu nggak tahu. 3 atau 4 tahun. Jadi bisa ada penghalang dulu. Nek, Aku tidak akan membiarkan melepas Danu. tanyain kenapa kamu benci sekali sama Ustaz Danu.
Harusnya yang kamu benci. Karena aku tahu siapa kamu dan Kenapa nggak kamu benci Haji Hasan? Tak kenal dia biasanya kayak gitu. banyak temennya. Nggak kenal. Nggak jangan. Dia dirinya banyak teman-teman. Ya belajar dong. Iya, iya nggak apa-apa. Saya tanyain Ustaz, kamu yang dulu di tubuh saya atau iya, yang dulu kemana? Dia telah pergi. Dia naik. Benar sih. Ini dari mana? Kalau Ustadz berani tanya biar menjadi ilmu bagi saudara-saudara sedulur-dulur beriman, boleh. Kalau Ustadz berani ya, kenapa kamu ada di tubuhku? Kalau Ustadz berani, bismillah, kalau memang ini bisa menjadi ilmu agar teman-teman saudara beriman ini paham, boleh Ustadz, bismillah ya, biar difahami. Aku mulai panas dari tubuh dia ini. Aku ingin keluar Kenapa panasnya? karena dia dekat dengan si Dano. Tanyain dulu masuknya kenapa Ustadz? Dulu kamu masuk ke tubuh saya kenapa? Galak masih. Dia hanya memaki Ustaz. Dia memaki karena komandannya belum datang, jadi masih aman. Kalau yang seperti ini komandannya datang beneran, sudah deket-deket dengan Tuhan, dia datang, Ustaz Atet nggak bisa ngapa-ngapain, Gitu ya. pasti ngikut, Masya Allah. pasti ngikut. Nah inilah yang sebenarnya harus orang Muslim belajar, harus takut beneran, tidak bisa main-main gitu loh. Jadi benar-benar tauhid itu harus benar-benar kita luruskan, karena sekelas Ustadz Asep pun itu masih Berdaya banget ya. iya, sebenarnya bukan terpedaya. Ustadz Asep nggak tahu masuknya lewat mana. Tapi kalau Ustadz Asep berkenan untuk belajarnya semua kita, monggo nggak apa-apa, lewat mana dia pasti ngomong dia. Karena dia ada yang dia sukai, nggak mungkin tidak. Boleh Ustaz. Ustaz berkenan boleh. Lewat mana? Cinta dunia. Cinta dunia, hubung dunia. Masuk Ustaz. Makanya kalau Allah ngajarkan cintailah akhirat, itu kan dunia itu permainan. Tapi sekuat apa itu Ustaz? Kenapa? Artinya mencintai dunia ini sekuat apa, kan hampir semua orang itu kan Suka dunia. mencintai dunia. Iya, begini. Sebenarnya yang diperbolehkan itu insya Allah begini. Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat, itu kuncinya. Wasilah aja dunia. Wasilah, sebagai wasilah aja sebenarnya. Boleh mencari dunia tapi untuk akhirat. Boleh mencari rizki tapi untuk meningkatkan iman ibadah kepada Allah. Boleh punya istri tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Boleh punya anak tapi meningkatkan iman pada Allah Ta'ala. Boleh punya harta lebih atau dititipkan oleh Allah Ta'ala kelebihan, tapi untuk iman menambah sujudnya kita kepada Allah Ta'ala. Boleh kita itu belajar agama, boleh kita itu dakwah, tapi untuk meningkatkan iman kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dakwah kita itu malah ada ujub, ada riya. Itu kan ibu dunia sebenarnya. Masuknya ya. Masuk dia. Popularitas, itu Popularitas yang merasa ini masuk dia. Itu ibu dunia. Makanya salah satunya itu. Ini yang sebenarnya sudah sering diceritakan oleh teman-teman dakwah, kan ya termasuk ini. Ibu dunia itu bahaya. Bahaya sekali. Ini benar sekarang. Jadi jangan sampai kita terpedaya dengan dunia itu. Makanya dalam salah satu hadis ceritakan, dunia itu penjaranya orang muslim sebenarnya. Kalau dia memang betul-betul takwa beneran, dunia ini penjara. Jadi untuk melakukan melakukan ibadah pada Allah Ta'ala itu selalu kepentok dengan kesenangan dunia.
mau melakukan ibadah kesenangan dunia seperti tadi. Nah ini insya Allah salah satunya disebutkan ini, walaupun ini satu yaitu hubud dunia atau cinta dunia, tapi ini sudah komplit menurut saya. Komplit sekali. Semua ada. Contoh namanya. Contoh kita kalau kita keinginannya nggak terlaksana marah. Nah, itu hubud dunia, marah itu sebenarnya. Karena kan nafsu kita nggak tersalurkan, nggak terpenuhi adanya marah. Marah itu cinta dunia. Kalau cinta akhirat pada waktu tidak terpenuhi, bersabar menunggu ketetapan Allah, itu kan cinta akhirat itu namanya. Hasilnya lain. Hasilnya lain, tetapi yang begitu banyak apa sedikit. Nah seperti itu. Insya Allah benar yang dikatakan Ustadz, hubud dunia atau cinta dunia itu sama seperti itu. Umpamanya seorang wanita cantik punya suami ahli baca Quran, hafiz umpamanya, dia banggakan suaminya, itu hubud dunia. Segitu doang ya. Insya Allah. Tapi dalam kondisi psikologis yang baik, Ustaz itu mudah masuk, Ustaz. Saya cinta dunia, Ustaz Asyub cinta dunia, Ustaz Abi cinta dunia, Pak Tung cinta dunia. Tapi masing-masing kan Beda-beda. ada faktor X-nya lagi yang memudahkan masuk itu gimana, Ustaz? Biasanya kalau saya ini bercerita tentang orang Muslim ya, biasanya orang Muslim itu kalau sudah begitu jarang mohon ampun kepada Allah. Nah, titiknya itu di situ malah, karena dia nggak pernah mohon ampun, dia banggain suaminya yang ahli Quran, dia banggain hartanya, dia pamerin umpamanya, kan gitu ya. Dia banggain ini itu hubud dunia semua. Nah, disinilah dia orang Muslim itu biasanya jarang tobat kepada Allah Ta'ala, sangat jarang sekali. Dan itu hanya di kelas kita itu kelas hanya diberikan aja, jangan cintai dunia, kan hanya sekedar lisan hanya mengingat aja, tetapi tidak pernah diceritakan hubud dunia itu bagaimana, cinta dunia itu bagaimana, seperti itu. Jadi ada orang yang memang dia ahli agama, tetapi pada saat dia dakwah itu ada yang dia ujub riakan. Pada saat itu ada, dan itu bagi orang-orang tertentu faham. Nah itu insya Allah pasti masuk, karena jarang sekali yang tobat kepada Allah Ta'ala. Nah disinilah pelajaran kenapa si mata satu itu ada di tubuh Ustadz Asep. Ini pelajaran untuk mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau memang besok pada saat Duhan nanti rajanya Dajjal yang asli diturunkan dan umurnya hanya 40 hari terakhir ketemu sama dengan Isa Al-Masih, dan di situ pada saat Dajjalnya yang asli turun, semua yang ada komando di dunia ini yang ada anak buah Dajjal, dia akan bangkit semua. Dia akan bangkit semua, langsung aktif istilahnya. Seperti dukun santet mengaktifkan santet pada seseorang yang kesurupan. Mirip seperti itu. Dan dukun santet itu yang diaktifkan hanya jin. Dajjal itu menguasai jin dan bisa merusak hati manusia Muslim. Nah ini harus hati-hati. Ada yang mau diceritakan Ustaz? Gak apa-apa Ustaz. Ya, karena dia ketawa deh. Dia kesini sama kesini. Gak apa-apa. Yang penting belajar. Coba. Kalau mau ngetes saya sih nggak tahu ya. Ada yang merinding Coba mana di tempat mana dulu nih Ustadz AB nih, mana di tempat Ustadz AB temenmu, nanti biar gerak. Dia akan gerakin tangannya. Di mana ini di sini? Ya. Sini. Itu biasanya deg-degan langsung Ustadz waktu dipegang. Dia udah mulai nyala. Iya, deg-degan nggak? banget. Lah kan bener. Udah mulai nyala dia, udah kayaknya udah akan meletus juga. Ini kayak Ngeri saya. Bentar lagi maki-maki saya. Kalau Haji Hasan coba. Enggak apa-apa, kan ini ilmu ya. Hasan sini. Cara berpikir. Sini dia. Bener Ji. Kenapa di sini Ji? Emosinya Ustaz masih
Kalau Haji Hasan kan memang emosinya terkontrol, tapi cara berpikirnya kacau ini. Sejak dulu, maksudnya bukan terus jelek terus ya Ji ya. Yang namanya mikir negatif itu pasti punya manusia muslim. Saya tanya coba, sebelah mana? Kini atau sini? Biar tunjuk. Dia lebih cenderung di ubun-ubun ya saja. Oh bener, ngalamunnya. Jadi proses masuknya itu yang jenengan ngalamun mikir itu Ci. Kan ada kayaknya ada kayak lagi mikirin keluarga gitu kalau saya lihat. Iya, mungkin walau ya. Aneh tadi pas kesini pas kerjaan pas apa? Kapan mau kesini gitu ya? Perasaan malas tuh kuat. Makanya sama bro. Iya. kalau pernah lihat lampu yang nah ini sudah dia Mulai sudah nyala gitu. nyala mungkin walam ya. Hampir tadi mau balas, kayaknya gak jadi kayak gitu. Kayaknya tadi saya menerawat begitu. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang permintaan terakhir dia Ustaz tanyain. Kamu ditanyain sama Ustaz Danu, permintaan terakhirmu apa? Bilang gitu. Tanyain Ustaz nggak apa-apa. Kalau pergi aja nih. Jangan suruh gitu kali. Nggak punya tangan dia. Dia hanya senyum-senyum aja Ustaz. Iya, memang dia tidak punya program. Iya, dia kayak blank aja gitu. Programnya dia merusak iman, akidah. Iya, iya. Memang programnya itu. Memang Jadi blank. nggak bisa. Makanya di sini saya bilang, ini memang anak buah Dajjal begitu. Karena kalau jin dia ngomong. Ini nggak bisa ngomong, dia hanya senyum aja. Tinggal nerima apa yang akan terjadi selanjutnya gitu aja. Senyum gitu kan. Cuma ini sinyal kanan kiri saya makin kuat ya. Tanya, kenapa mau merusak semua yang ketemu sadar? Tanya. Ustaz orang baik. Yang merusak kok berarti? Yang ada di dalam ente. Enggak, kenapa harus dirusak semua orang-orang yang ketemu sadar? Bukan dirusak sebenarnya. Coba tapi boleh tanya ya, boleh ya. Iya. Nah, Apa sih? Iya, supaya tidak banyak pengikut Ustaz. kali ya. Kali Bang. Supaya tidak banyak pengikut sudah. Terus agar kemana? Agar kenapa? Biar nggak banyak itu. Nah, Agar itu dia senyum. Dia senyum. Oh iya. Hmm. Iya. Supaya justru jadi pengikut mereka itu. Nah, Woi. Nah. Saya mau nangis. iya, ya nggak apa-apa. Udah siap saya bantu ini ya. Ustadz boleh lihat mereka, nggak apa-apa, santai. Saya akan bantu doa. Panas banget dari saya. Iya nggak apa-apa, santai aja. Paling bentar lagi ada makian untuk saya, santai aja. Ada santai Ustadz. Dia yang dia ini dulu apa namanya? Matanya nutup dulu saya. Hah? Yang dia nutup dia nggak mau ngeliat Ustaz. Yang di yang di sini yang dia nutup aja deh. Nutup dia. Ah. Kenceng banget nutupnya. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja Ustadz. Kita santai. Nah, Kita yang keluar. biasa ketawa-ketawa. Kenapa juga? Tenang Ustadz, tenang Ustadz. Muji Allah, subhanallah, alhamdulillah, sampai selesai. Nggak apa-apa, santai. Tapi jangan keburu-buru, tenang aja. Jadi kayak menikmati itu loh. Itu aja bro. Oh iya. Dia biasanya itu lebih banyak nyinyir. Iya, tipenya beliau begitu. Iya. Karena Haji Hasan, iya, tenang. Insya Allah nggak apa-apa. Karena tipe Haji Hasan kan kalau marah nggak bisa. Tapi ada di sini. Ininya di sini. Kenapa tiba-tiba panas banget? Oh. Dimaksud dari Satu situ. aliran. Iya. Satu aliran. Satu kan sama Kayak gini Ustadz kan? di sini, Ustadz Asep di situ tuh. Jadi kayak ada apa tuh cahaya tuh gitu. Nah, jadi kenapa ini kesangkut? Karena memang di sini ada. Di sini ada. Oh. Tuh.
Kayak sinar laser itu. Iya. Bukan sinar laser. Telepon-teleponan. Oh, frekuensi. WA group ya, connecting namanya connecting, Ji. Namanya connecting. Oh, ini susah. Tembusnya susah. Dia ada cuma kecil. Nih. Kalau yang kasus merah kan Kecil. Itu kecil. Yang nolong. Sama. Belum muncul aja. gimana nih? Tapi emang nembak ya, rasanya langsung gitu. Connect, Ustaz. Connect ya. Benar, Connect istilahnya. Yuk kita mau sama-sama demo yuk gitu loh, kayak gitu loh Ustaz, maksudnya itu. Di sini Langsung ente ngomong ke Anda langsung Ya. kemana sih? Di sini ada. Tapi saat ini yang paling besar itu jadi tag set. Jadi dari situ ke sana terus besar tuh sana tuh. Sana baru ke NT. Nah, baru ke sini nih naik ke atas. Ini mulai sinyalnya nyala juga tuh. Ya iyalah. Dia sebenarnya udah dulu mau nyala, tapi masih takut lagi. Cuma dia lampu mulai tembok. mulai kelihatan dulu. Ya Allah, astagfirullah. Oke, kita coba eksekusi aja ya. Sedulur beriman, sebenarnya yang dibicarakan Ustadz Asep, Ustadz Abe, Haji Hasan, kita ini sebenarnya salah satu anak buahnya makhluk Allah yang nanti akan turun di akhir zaman, yaitu anak buah Dajjal. Dan itu memang ada di tubuhnya Ustadz Asep yang masuk, yang dulu Ustadz Asep itu hubudunianya itu lekat istilahnya, jadi cinta dunianya itu kuat sekali dulu. Sekarang ini Ustaz, Ya, dia kepancingnya itu karena saya itu mikirin gaji ya. Karena kan mungkin udah kelas 6 tuh gaji, sebentar Iya. lagi kan mau mondok, jadi kepikiran terus. Kayaknya mulai itu Masuk di situ. gelisahnya itu dari situ kayaknya. kalau gelisahnya itu bukan karena gelisahnya Ustadz, sebenarnya barangkali yang tidak disukai Dajjal itu adalah Ustadz memikirkan gaji bisa, tetapi mencoba cari solusi itu ada di relnya Allah. Nah, Iya. itu dia tidak suka. Iya, betul. Iya. Kalau mencari solusinya itu hanya nafsunya Ustadz, dia anteng aja nggak Karena ini. solusi dia ini bersama Allah gitu jalan. Iya, nah, di situ mulai nggak nyaman. Betul. Seperti itu, Ustaz. Ya, oke. Sedulur beriman, saya akan mencoba membantu Ustaz Asep untuk menghilangkan anak buah Dajjal yang di tubuhnya Ustaz Asep, khususnya di dada. Saya akan berdoa, sekilas saja doa saya. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah ya. Amin. Amin. Ustaz Asep, lihat makhluk itu. Kalau sudah bilang lihat, bilang sama saya. Lihat semuanya, nggak Iya. apa-apa. Iya. Kelihatan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu saat ini di dalam tubuhnya Ustadz Asep banyak sekali anak buah Dajjal yang mencoba membelokkan tauhidnya Ustadz Asep keluar dari rel, yaitu syariat Islam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua anak buah Dajjal yang saat ini mempengaruhi hati, pikiran, dan tubuhnya Ustadz Asep, aku mohon agar kau hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Jadi asap. Jadi asap. Terus apa? Ya jadi asap. Semua jadi hancur. hancur. Rasanya gimana Ustaz? Ada yang ngomong, ketawa barangkali, Enggak sih. tidak ada.
ringan. Alhamdulillah. Tidak ada mata lagi. Tidak ada. Cuma ini aja sih amat ya. Dan Oh, itu hanya beberapa pikiran beberapa minggu ini yang Ustadz belum serahkan pada Allah, belum tawakal aja. Maksudnya masih berusaha dengan nafsunya tadi barangkali ya. Boleh sih berpikir, tetapi jangan terlalu mengejar nafsunya. Boleh. Coba Ustadz, kalau memang Ustadz saat ini lagi memikirkan gazi, boleh dipikirin. Kalau ketemu jalan keluarnya, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, apa kita sebagai seorang muslim serahkan sama Allah aja. Amin. Ustadz mau? Amin ya rabbal alamin. Gimana sekarang kepalanya? Ringan? Alhamdulillah. Tinggal gini Ustaz, yang kepala saya. Haji Hasan ini loh. Ustadz gimana sekarang di sini? Ringan. Kayak Alhamdulillah. Mas tadi tuh bener buyar gitu. Bener ya. Jadi kayak apa ya? Kayak bener tadi kayak asap gitu. Saya ngerasain begitu aja, pergi gitu. Malah bisa ngelihat. Poro-poro kalau saya ya. Kak Haji Hasan gimana nih kepalanya nih? Lihatin dulu dia Ustaz. Lihatin Ustaz. Iya, alhamdulillah. ya intinya masih ada gitu. Cuma dia apa sih namanya? Berlindung ya. Menyusul. Ini menyusut, mengecil, ya. Sembunyi. Ya, Karena kalau Haji Hasan itu masih belum menemukan kenapa dia ada di situ. Tapi nanti kalau Haji udah ketemu, yakin paham kok. Kayaknya si belakang ini kan suka apa? Biasa pemerhati masalah-masalah politik. Kadang-kadang di YouTube, di grup WA gitu kan. Saya komentari nggak? Tadi bener tuh komentar agak nyindir gitu. Satu kalimat aja tuh. Akhirnya saya pikir, ngapain saya komentari? Tapi kadang-kadang di YouTube nih, satu kalimat ini bisa jadi gitu juga. Itu yang sekarang, yang dulu-dulu. Dulu-dulu. Ya, itu harus benar-benar difahami. Haji Hasan harus memahami dulu, paham, ngerti, niat di sini berubah lillahi ta'ala. Karena permohonan ampunan seorang muslim itu yang saya amati rata-rata dan banyak yang hanya di mulut. Hanya diperlihatkan kelihatan tobatnya, tetapi hatinya nggak ikut. Sehingga itu yang menjadikan mereka-mereka itu tetap aja bercongkol. Cuma kalau Ustadz Asep ini keluar, karena memang saya amati beberapa bulan belakangan ini, ya sebenarnya bukan bulan ya, 1 tahun belakangan ini nih, beliau belajar, benar-benar belajar. Jadi dengan belajar, mencoba mengamalkan isi Quran, jalankan sunnah Rasul, hadis-hadis yang sahih yang beliau ketahui, betul-betul bisa dimengerti. Yang dulunya itu hanya sekedar keluar biasa. Nah ini, berarti saya harus mengerjakan. Nah, Ustadz Asep itu kuat lari ke situ. Makanya si anak buah Dajjal yang ada di tubuhnya Ustadz Asep nggak kuat ya. Nggak kuat. Makanya dia selalu muncul, apalagi Ustadz kan dekat sama saya. Saya paham kalau memang anak buah Dajjal itu kalau sudah muncul itu pasti memaki saya. Saya sudah paham. Makanya yang hal begitu saya nggak terlalu saya pikirkan karena udah paham. Apalagi kalau orang-orang yang suka nyinyir sama saya hanya berpikir dia kan hanya orang. Yang namanya anak buah Dajjal aja saya nggak terlalu saya pikirkan, apalagi hanya orang. Gitu. Apalagi yang nyinyir itu saudara saya, saudara kita, kan nggak perlu dibahas. Seperti itu, Ji. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi saudara kita semua, termasuk kita, difahami bahwa Dajjal itu mengintai, dan yang paling disukai itu betul hubud dunia, cinta dunia. Hati-hati dengan cinta dunia. Memang tadi saya sempat menceritakan cinta dunia tadi ada,
tetapi nanti lengkapnya barangkali akan kita bahas di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah. Aci ditutup monggo. Dulur beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah barusan kita memperoleh ilmu dan pengalaman yang sangat dahsyat ya. Jadi hampir setiap orang yang hobi dunia dalam kondisi tertentu bisa dimasuki oleh si mata satu. Dan kita harus hati-hati. Akhlak kita di masa lalu mungkin saya saat ini kelihatannya kemarin-kemarin, tapi apakah akhlak saya di masa-masa lalu itu masih bersoal dan kemudian bisa memasukkan itu? Maka kita semuanya harus hati-hati dan selalu berusaha untuk berbaik kepada Allah, dan kuncinya adalah tobat tentang masa lalu bahkan sejak kita akhir baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya Allah. Untuk senantiasa tobat mendekat kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari makhluk yang bermata satu ini. Amin. Baiklah, Ustaz Danu, guru saya dan guru kita semuanya, terima kasih atas ilmu dan juga doanya. Mudah-mudahan akan menjadi peringatan bagi kami semuanya dan seterusnya untuk senantiasa memperbaiki diri dari sejak akhir kali hingga saat ini. Terima kasih Pak Tung. Sama-sama Pak Haji. Terima kasih Ustaz Abe yang sudah hadir, lama nggak nampak. Ustaz Asep yang sudah sharing pengalaman, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Amin. Juga ini ada Pak Haji, Pak Tarno, Bunda. Dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Patuh. Oh, maaf betul.